Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Miss Indri. Hari ini kita akan belajar mengenai materi matematika ya. Oke, kalian penasaran kan kita akan membahas mengenai materi apa? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai penulisan dari bilangan bulat. Kemarin sudah Miss jelaskan bukan bahwasanya terdapat beberapa bilangan bulat yang akan kita pelajari. Nah, sebelumnya, apakah kalian pernah memperhatikan termometer? Nah, di termometer ini ternyata terdapat beberapa angka-angka. Nah, contohnya ada angka 0, ada angka positif, dan juga ada angka negatif. Ternyata ketiga angka tersebut dinamakan dengan bilangan bulat. Gimana nih? Sudah ada gambaran belum tentang bilangan bulat? Nah, kita jelasin lagi ya. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan asli atau bilangan bulat positif, bilangan 0, dan juga bilangan bulat negatif. Nah, jadi tahu kan? Ingat, bilangan bulat ada 3, yakni bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat 0 dan juga bilangan bulat negatif. Ketiga ini ya anak-anak. Oke, lanjutnya. Kita akan belajar mengenai bilangan asli atau bilangan bulat positif. Pasti anak-anak tahu bilangan asli atau bilangan bulat positif itu yang terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000, 1 juta, dan seterusnya. Dan itu dinamakan dengan bilangan bulat positif ya nak ya. Nah oke, next. Ini ada angka 0, angka yang ditemukan oleh Al-Khawarizmi. Nah, angka 0 itu biasanya disebut dengan bilangan 0. Next, selanjutnya ini ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif itu biasanya terdiri atas -1, -2, -3, -100. Nah, dan perlu kalian ingat, bilangan bulat negatif itu memiliki ciri-ciri anak-anak. Lihat. Ini ada tanda min di depan bilangan asli ya anak-anak ya. Ada tanda negatif atau tanda min di depan bilangan asli. Nah, biasanya ini dibaca dengan negatif 100 atau min 100. Misal nih, min 2, min 3. Nah, dua bilangan ini dinamakan dengan bilangan negatif. Kenapa? Karena ada tanda minus di depan bilangan asli ya. Perlu diingat-ingat ya, ada tanda minusnya. Oke, next, selanjutnya. Lalu, manakah bilangan yang lebih besar dari bilangan min 5000 atau bilangan 1000? Ingat, mana yang lebih besar dari min 5000 dengan 1000? Nah, angka 5 biasanya jauh lebih besar dari angka 1. Tapi ingat-ingat anak-anak ya, ternyata di sini itu terdapat tanda minus. Ada tanda minus di depan angka 5. Nah, kita cari tahu yuk bagaimana caranya, yakni dengan cara menggunakan garis bilangan. Nah, garis bilangan itu adalah salah satu garis yang berbentuk horizontal maupun berbentuk vertikal. Ya, nah guna dari garis bilangan ini untuk meletakkan bilangan-bilangan yang ada. Ingat bilangan apa? Ada bilangan positif, negatif, dan juga bilangan 0. Nah, ya ketiga bilangan itu. Nah, kita analisis terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada garis bilangan. Ini nilai 0 ya. Nilai 0 ini terletak di tengah-tengah antara bilangan positif
dan juga bilangan negatif ya. Nilai 0 sebagai nilai tengah. Oke? Nah, next selanjutnya di sini ada bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif selalu terletak di bagian sisi kanan. Ya nak ya, sisi kanan. Kenapa? Karena pada bagian sisi kanan ini nilainya akan semakin besar. Semakin ke kanan, maka semakin besar nilainya. Jadi, misal di sini ada 8, ada 9, sampai 1 juta, ya, itu nilainya akan besar. Semakin arahnya ke kanan, nilainya akan semakin besar. Nah, next selanjutnya ada bilangan bulat negatif. Nah, ini dia. Bilangan bulat negatif terletak di bagian sisi kiri. Ya, selalu di bagian sisi kiri. Nah, biasanya ingat ditandai dengan tanda minus di depan bilangan-bilangannya. Nah, ini minus kan? Nah, nilai dari bilangan bulat negatif ini yakni semakin ke kiri maka nilainya akan semakin kecil. Nah, nilainya jika ke kiri nilainya akan semakin kecil. Contohnya nih, di sini nilainya 1000 di bagian kiri. Ya, tapi di depannya ada tanda minus. Maka nilainya akan semakin kecil. Jika min 1000 letaknya di sini dengan min 1, maka yang jauh lebih besar adalah min 1 dan yang lebih kecil adalah min 1000. Oke, itu ya. Jadi apakah kalian bisa mengetahui manakah yang bilangan yang lebih besar dari min 5000 dengan 1000? Nah, kita letakkan di garis bilangan ya. Di sini jika diletakkan di garis bilangan, min 5000 terletak di bagian kiri, sedangkan 1000 terletak di bagian kanan. Nah, untuk itu yang lebih besar adalah 1000. Dan yang lebih kecil adalah min 5000. Nah, apakah sudah dipahami? Nah, ini ada contoh lagi ya. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, ini diperhatikan. Di sini terdapat angka min 4, min 1, min 4, 1, 9, 0, 10, min 9, 8, dan 11. Nah, cara yang pertama, kita bisa mengurutkan dengan secara langsung ya nak ya. Seperti ini. Nah, ini secara langsung ya. Jadi min 9, min 4, 0, 1, 8, 9, 10, dan 11. Ada juga kalau anak-anak biar lebih paham lagi, anak bisa menggunakan garis bilangan. Nah, seperti ini. Min 9, min 4, 0, 1, 8, 9, 10, dan 11. Nah, ini bilangannya dari yang terkecil hingga terbesar. Coba sekarang Miss mau kalian komen ya di kolom komentar nilai ini. Urutkan nilai ini dari yang terbesar hingga yang terkecil. Oke? Nah, Miss mau lihat apakah kalian semuanya sudah paham atau belum. Oke, next. Nah, di sini ada kuis juga. Kalian jawab di kolom komentar ya. Jika ada 3 ekor lumba-lumba, sebut saja Dora, Dori, dan Deo. Masing-masing berada di kedalaman 20 meter, 40 meter, dan 9 meter dari bawah permukaan laut. Ingat, dari bawah permukaan laut. Nah, untuk itu, di sini pertanyaannya adalah lumba-lumba manakah yang berada paling dalam?
Urutkan lumba-lumba tersebut dari yang terdalam. Oke, komen ya jawaban kalian ya, supaya Miss tahu apakah kalian semua sudah paham atau belum tentang materi ini. Oke, itu saja yang dapat Miss sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa untuk membagikan apa yang kalian ketahui pada materi ini ya. Karena membagikan itu sama saja kita memberikan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.